Kita terus lanjut, nggak ada yang pulang. Paling cuma meracau itu karena kecapean terus kedinginan. Makanya dia bicara aneh. Sebagai tim, maka kita yang harus bisa tangani, itu gunanya belajar PPGD sama survival, ucap Ancor. Kita lanjut, lah, ini, kan, program kerja organisasi dan kita punya tujuan yang harus diselesaikan. Randi menyela, setibanya di Ceruk, Lili ternyata telah membaik. Hanya saja wajahnya tampak sedikit pucat. Mumpung belum terlalu jauh, kamu balik aja, Li. Nanti Wayan atau Gojin yang temenin kamu turun ke pintu hutan. Kamu masih bisa sampai di pintu hutan sebelum jam 6, usul Tommy. Lili menggeleng, saya kuat, kok, Bang. Ya sudah, kalau kamu yakin, kita turun ke danau sekarang supaya nggak keburu malam di jalan. 2 atau 3 jam lagi, kita bisa sampai camping ground, balas Ancor. 30 menit menunggu di dalam Ceruk, awan kelabu berarak menuju utara. Perlahan cahaya matahari dapat menembus awan yang mulai terurai di atas tim pendakian itu. Tak lama, hangatnya sinar matahari mulai mereka rasakan. Buat yang baru pertama kali naik, jadikan ini pelajaran. Ingat bahwa cuaca di gunung itu nggak mudah diprediksi. Kemungkinan buruk bisa saja terjadi. Makanya, kita harus siapkan pengetahuan, latihan fisik, dan siapkan juga peralatan yang memadai. Kalau kalian naik tanpa persiapan yang matang, itu bukan hebat atau berani namanya, tapi kebodohan. Ancor mencoba memberikan pemahaman untuk junior-juniornya. Randi menggulung jas hujan miliknya. Kita siap-siap, ya, ucapnya lalu melihat ke arah Lili. Apa, Bang, lihat-lihat begitu. Mencurigakan abang, nih, tanya Lili pada Randi dengan nada pelan. Enggak kenapa-kenapa, saya senang aja kamu baikan. Jadinya kita bisa lanjut jalan sekarang. Lagian kamu aneh gitu, masa minta pulang ke pintu hutan, balas Randi dengan sedikit senyum. Kalau semua sudah siap, kita turun sekarang. Ingat hati-hati, ini jalur tanah sedikit berlumpur kalau hujan, jadinya licin. Suara Ancor mengingatkan, kurangi bercanda dan fokus lihat jalur karena di sebelah kanan kalian langsung jurang. Salah sedikit, ya, wassalam, lanjutnya. Oh, ya sedikit, Bang. Randi menyela, ujung bawah karier kalian sejajarkan dengan pinggul supaya nggak ngeganjal saat menuruni medan curam. Bahaya kalau pas turun terus karier keganjal sama batu atau apapun di belakang, kalian bisa terdorong ke depan. Jadi, pasang setinggi ini. Randi menunjukkan posisi ujung bawah karier sejajar dengan pinggang agar mereka yang baru pertama mendaki tidak celaka. Benar, ingat otak, otot, dan nasib. Pikirkan solusi untuk medan yang akan dilewati, manfaatkan tenaga sebaik mungkin, dan sisanya serahkan kepada takdir dari Tuhan atau nasib kita, tutup Ancor. Setelah semua membenarkan posisi karier masing-masing dan mengencangkan tali pinggang, tim pendakian itu mulai berjalan meniti medan yang menurun. Mereka harus ekstra hati-hati karena jalur setapak yang miring menjadi berlumpur dan licin setelah hujan. Pada beberapa titik, kemiringan jalur bisa mencapai lebih 45 derajat. Kalau ada yang jatuh, bisa hilang, nih, di dalam sana. Ih, merinding tengkukku, ucap Indri saat mencoba melihat ke arah jurang yang masih tertutup awan. Udah, nggak usah ngomong yang jelek-jelek kali, Indri, ucap Randi dan meminta perempuan itu agar tetap fokus. Kalian jalan jongkok, ya, lumpurnya bikin susah jalan. Bahaya, ucap Ancor yang memimpin di depan. Dia tampak berpegangan pada batu tebing karena kesulitan melangkah. Lumpur menempel pada gigi-gigi sepatunya. Iya, Bang, ini licin sekali, sahut Lintang. Dia memilih berjalan jongkok sambil berusaha menggenggam rumput yang tumbuh di sisi kiri dan kanan jalur. Kalau jalan gini, nanti kotor dong kena lumpur, sela Indri yang tampak enggan. Mengikuti cara teman-temannya, nggak usah manja, ini bukan rumahmu yang besar dan bersih itu, Indri. Kamu harus terbiasa, itu lihat sisi kananmu jurang nggak kelihatan dasarnya. Awan semua di bawah, tuh, balas Randi. Iya, Bang, iya. Karena jalur menurun cukup panjang dan berlumpur, mereka semua terpaksa harus berjalan jongkok sambil berpegangan pada rumput atau bebatuan di sisi kiri dan kanan jalur untuk menghindari resiko terpeleset. Akan tetapi, cara itu membuat waktu tempuh mereka menjadi lebih lama dari perkiraan. Jam 6 sore, mereka pun tiba di Batu Ceper. Deretan batu-batu pipih berukuran besar menyambut mereka untuk istirahat sejenak melepas lelah. Saat awan terurai dan berarak ke utara,
Tuhan menampakkan luasnya danau biru di hadapan mereka dengan anak gunung berbentuk kerucut di sisi timur. Wah, Rinjani seindah ini ternyata, saya harus tinggalin jejak di sana. Ucap Indri terpukau saat angin menyingkap awan. Pengen bikin jejak abadi rasanya biar orang-orang tahu saya pernah ke gunung. Lanjutnya, iya, asli keren. Lintang menyapukan pandangan ke seluruh penjuru kawah yang dibatasi tebing-tebing menjulang tinggi yang mengelilingi Danau Segara Anak. Di atas gunung, ada danau, dan ada gunungnya lagi di dalam. Ini ajaib banget. Lanjutnya tak kalah terpukau. Lihat, di sana ada puncak Rinjani. Wawa Semringah menunjuk sisi timur Gunung Purba itu. Sinar kekuningan matahari sore masih menyentuh pucuk tertinggi gunung itu. Tinggi banget, terus ada anak gunungnya di bawah jalur puncak masih ngeluarin asap putih. Ini luas danaunya berapa ya kira-kira? Pasti besar-besar ikannya, ucap Lintang. Sekitar 11 km persegi, jawab Randi. Ayo, segerakan, yok. Sebentar lagi maghrib ini, perintah Ancor saat mereka baru saja melepas karier. Nanti sekalian bersih-bersih lumpurnya di danau. Butuh berapa jam lagi kita sampai danau, Bang? Tanya Wawa sambil membuat catatan perjalanan. Paling lama sejam. Jadi tepat maghrib kita sampai, lah, di camping ground Segara Anak, jawab Ancor. Aduh, kalau gitu saya pipis dulu sebentar, ya. Takut nggak tahan di jalan. Indri segera mencari tempat tersembunyi sambil dengan berjalan cepat. Dia mencari tempat aman di balik batu besar di ujung selatan punggungan Batu Ceper. Beberapa menit menunggu, Indri kembali. Dia berjalan ke arah Lintang dengan menutup bagian bawah pinggangnya dengan jaket lalu tampak membisikkan sesuatu. Kemudian, Indri kembali lagi ke balik batu besar disusul Lintang dari belakang. Kalian mau kemana? Tanya Randi. Indri datang bulan, Bang, jawab Lintang sekenanya. Tak ingin membuang-buang waktu, Ancor memberitahu kalau dia akan lanjut jalan terlebih dahulu agar tak bertemu malam di jalan karena hutan dari Batu Ceper ke Segara Anak cukup rapat dan ditumbuhi semak belukar. Dia berpesan agar Randi langsung menyusul ke camping ground kolam air panas di Aikalak agar dekat dengan sumber mata air. Indri, cepetan apa? Lama sekali pasang pembalut doang. Bang Ancor sama yang lain udah jauh, tuh. Randi memanggilnya karena alam mulai remang dan kabut maghrib perlahan mulai turun. Iya, Bang, bentar. Sekalian ganti celana. Tembus, sahut Indri dari balik batu besar itu. Bentar lagi selesai kok, Bang. Bang Randi, kan, tahu jalur turunnya, sambung Lintang. Randi hanya bisa menunggu dan melihat ke arah jalur di bawah. Ancor bersama yang lainnya hampir tak terlihat lagi. Emang nggak apa-apa dibuang di sana celananya? Tanya Lintang saat mereka kembali. Kenapa dibuang celananya, Indri? Tanya Randi saat mendengar percakapan dua perempuan berkulit putih itu. Iya, Bang, soalnya kotor banget. Lagian resletingnya juga rusak barusan, jawab Indri. Jangan buang sembarangan, malah jadi sampah itu. Randi menasehatinya. Kotor, dan banyak bercak darah, Bang. Aku sembunyiin di bawah batu itu, balas Indri. Ya udah, ayo, cepetan. Dah mau maghrib, nih, sambung Lintang. Randi pun hanya bisa menarik napas dalam-dalam karena sikap Indri. Bertiga, mereka pun mulai menuruni jalur setelah menyiapkan senter untuk penerang. Tumbuhan semak, balakacida, tumbuh setinggi 2 meter membuat mereka tak bisa melihat jalur dengan baik. Sementara itu, suasana yang makin remang membuat pandangan mereka sulit melihat jalur walau masing-masing dari kami membawa penerang. Ini bener jalannya, Bang Randi? Tanya Indri sambil mengarahkan senternya ke langit-langit hutan. Bener, kok, udah. Indri, jalan aja terus ikuti tanah yang kelihatannya sering keinjak. Randi menjawab yakin. Abang yakin? Dia memastikan lagi. Yakin. Hampir 1 jam berjalan, ternyata mereka belum juga sampai di danau. Jauh sekali rasanya. Jalurnya panjang banget, keluh Indri. Karena ucapan Indri, Randi pun meminta teman-temannya untuk berhenti sejenak untuk beristirahat dan berpikir. Terlebih karena sudah memasuki waktu maghrib. Saat Randi mencoba mengingat-ingat jalur, tiba-tiba Lintang bertanya, kita nyasar ya, Bang? Randi menggeleng dan terus mencoba berpikir jernih. Dia yakin tak pernah melewati percabangan jalur sejak dari Batu Ceper tadi. Dia yakin telah berjalan sesuai jalur yang biasa dilewati. Saya cuma heran, Lin, kenapa rasanya lama sekali kita nyampe, kata Randi lirih. Astaga, kalian masih di sini.
Teman-teman sudah nunggu itu. Tiba-tiba saja Tommy muncul dari balik semak dan berdiri di hadapan Randy sambil tertawa. Alhamdulillah, akhirnya ada yang jemput kita. Indri tampak lega. Mereka pun berdiri dan menjadi bersemangat mengikuti Tommy. Begitu juga Lintang dan Indri. Teman-teman udah sampai mana, Tom? Tumben saya naik, kok, rasanya nggak sampai-sampai di danau. Kamu nyasar, Ran, tapi, ini danau udah deket. Teman-teman udah nunggu di depan, jawab Tommy santai. Sekitar 15 menit berjalan, Randy merasa ada sesuatu yang aneh. Sesekali, dia mendengar Tommy berbicara sendiri dan cekikikan dengan suara lirih. Kamu yakin lewat sini jalannya, Tom? Tanya Randy lagi karena merasa jalur makin sempit dan makin rapat oleh semak. Dia belum tahu ada jalan lain ke danau selain jalur yang biasa dilewatinya. Ini udah dekat, persis di balik semak ini. Biar cepat, kita lewat jalan pintasnya. Iya, nih, Bang Tommy. Kok, kayak nggak ada jalan, semak semua. Indri tampak kewalahan menyingkap semak-semak agar terus dapat berjalan. Aduh, langkah Tommy terhenti. Kebelet, saya kencing dulu bentar, kalian terus aja jalan ke depan sedikit lagi. Di belakang semak itu ada jalan pintas. Tommy berbalik arah dengan tergesa-gesa sambil memegangi area vitalnya. Randy heran melihat tingkah Tommy yang berlari ke belakang pohon. Sejenak dia terdiam melihatnya dan berusaha membaca maksud Tommy. Ayo, dah, jalan, dah capek saya. Nih, keluh Lintang di depan Randy sambil terus berusaha menyingkap semak belukar yang menghalangi. Wajahnya tampak begitu lelah dan pasrah. Makin berjalan sesuai arahan Tommy, angin juga makin terasa berembus menerpa wajah dan semak di hadapan mereka tampak bergoyang. Randy berhenti dan mengarahkan penerang ke langit-langit hutan cemara. Ranting-ranting juga tampak berayun oleh angin. Lalu dia segera mengarahkan senter ke arah bawah tumbuhan semak yang hendak disingkap Indri. Indri, Lintang, awas! Randy berteriak dan refleks menyambar karier kedua temannya itu hingga tertarik ke belakang. Tepat di balik semak ada jurang gelap menganga. Tommy, Tommy! Randy berteriak memanggilnya. Kelewatan bercandamu. Tanpa menyahut, Tommy berlari meninggalkan teman-temannya di tengah hutan.